الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Anallaha yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yu'allimuna ta'wil wa yahdina ila sawa'is sabil wa anallaha yarzuquna al-ilma wal amal wa yahfazuna minaz zayyi waz zalal wa anallaha bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaghfiru dhunubana wa yudhibu wa yuzal qulubina wa yaltufu bina wal muslimin wa yakhtimu lana wa lakum bil husna wa huwa radin 'anna fi khulfin wa afiyah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Muhammadun sayyidul kaunaini wasaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al nabiyuna al-akhirun nahi fala fi qawli la minhu wa la na'ami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al wal habibul ladzi turja syafa'atuhu kulli haulin minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah
وصل على جسد سيدنا محمد في الأجساد وصل على قبر سيدنا محمد في القبور اللهم بلغ روح سيدنا محمد مني تحية والسلامة وجملني يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام بالفصيحة والبلاغة والبراءة واحلل عقدة من لساني برقة رحمة رأفتي يفقه قولي ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسول الله نبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Segenap DKM Masjid Nurul Iman, juga Bapak Ibu semua yang insya Allah kita semuanya sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada sehat ya? Alhamdulillah sehat semua. Sehat, duit banyak, enak ya? Duit banyak gempor lah. Berarti apa? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pagi hari ini Allah yang mentakdirkan saya berjumpa, bersilaturahmi kembali kepada Bapak Ibu semua setelah sekian lama waktu tidak mempertemukan. Allah takdirkan pagi hari ini yang berkah ini. Mudah-mudahan kita semuanya sama dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, dalam bahasa Arab ada kalimat fardun, ada kalimat fariidatun. Saya ulang, di dalam bahasa Arab nanti Bapak Ibu ketemu dua kalimat. Pertama kalimat fardun, kedua kalimat fariidatun. Pertama kalimat apa Bu? Fardun. Kedua kalimat fariidatun. Sepertinya terdengarnya kalimat itu sama. Kalau kita tulis yang bedain tak doang. Ada tak mabsutoh, ada tak marbutoh. Tak mabsutoh tak yang kebuka lebar. Kalau tak marbutoh yang bulat. Nah, hanya itu saja yang membedakan. Tetapi ternyata maknanya sangat jauh. Ziyadatul harfi tadulu ala ziyadatil makna. Setiap huruf bertambah maka arti maksudnya pun berbeda, bertambah. Begitu dalam bahasa Arab. Jangan dalam bahasa Arab, bahasa kita baik, beda huruf beda makna. Penjahat sama penjahit kan beda orangnya ya. Padahal beda satu huruf gitu. Dalam bahasa Arab pun lebih daripada itu. Kalau kita sholat 5 waktu, Bapak Ibu, kita menggunakan kalimat fardun. Usolli fardhu subhi, usolli fardhu zuhri, usolli fardhu asri, usolli fardhu maghribi, usolli fardhu isya'i. Ketentuan ilmu fikih qasad ta'arud ta'yin. Qasad itu usolli, ta'arud itu fardhu, ta'yin itu nama sholatnya. Minimal itu yang masuk ke dalam hati saat takbiratul ihram. Adapun yang lain-lainnya tambahannya mustaqbilal qiblati arba rakaat itu disunnahkan saja. Dah saat sholat maksud saya kita menggunakan kalimat fardun, usolli fardhu. Tapi saat ngaji mencari ilmu, Rasulullah tidak menyebutkan kalimat fardun. Rasulullah menyebutkan kalimat fariidatun. Talabul ilmi
faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin wa fi riwayah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu tak pada lafaz faridah? Taknya maknanya lil muballaghah. Apa maksudnya muballaghah? Sangat mewajibkan. Jadi thalabul ilmi faridatun, ngaji nyari ilmu hukumnya wajib, sangat di atas sholat 5 waktu. Begitu maknanya, Pak. Jadi jangan dimaknakan faridatun wajib segitu saja. Berarti dia nggak bisa bahasa Arab, tidak memahami grammar. Saya ulang, thalabul ilmi, ngaji ini yang sekarang kita kerjakan. Saya bawa kitab Minhajul Abidin karya Imam Ghazali. Yang saya sampaikan ini bukan omongan saya. Yang saya sampaikan adalah penjelasan daripada Imam Ghazali. Ini sekarang kita ngaji nih, pahami. Kita ngaji nih, lebih wajib, lebih sangat wajib dari sholat subuh yang tadi. Kedudukannya lebih tinggi nih, ngaji. Makanya saya bisa melihat kesuksesan DKM masjid dari tinjauan pemahaman ini. Itu bukan saat berjamaahnya penuh dari tinjauan ini, tapi saat majlis pengajiannya penuh. Itu DKM sukses, DKM berhasil. Saat ada masjid-masjid yang DKM-nya mengatur sedemikian rupa dengan sistem dan cara bagaimana berjamaahnya penuh seperti sholat id, tapi ngajinya kosong, maka DKM gagal, kan? Gagal. Kenapa? Karena kedudukan ilmu ngaji faridatun, sedangkan sholat hanya fardun. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kenapa bisa begitu Imam Ghazali memberikan gambaran kepada kita? Fa innal ilma bimanzilati syajarah. Sesungguhnya ilmu itu kedudukannya pohon. Wal ibadatu bimanzilati thamarah. Adapun ibadah, salat, puasa kedudukannya buah. Fasyarah lisyajarah. Kemuliaan itu milik pohon. Idhiyalah aslu, karena pohon itu asal, dasar. Lakinil intifa innama yahsulu bisa meratiha, tetapi kemanfaatan dari pohon akan hasil apabila pohonnya itu ada buahnya. Perhatikan, Imam Ghazali sampaikan fa innal ilma bimanzilati syajarah. Ilmu ngaji ini yang sekarang kedudukannya pohon. Wal ibadatu bimanzilati samarah. Adapun sholat tadi subuh dan ibadah yang lain kedudukannya adalah buah. Dari mana adanya buah? Dari pohon. Bisa ada itu buah karena ada pohon. Kedudukan ilmu itu seperti pohon, kedudukan ibadah itu seperti buah. Maka Rasulullah menyebutkan talabul ilmi faridatun, mencari ilmu, ngaji, kedudukannya amat sangat wajib ala kulli muslimin, atas setiap muslim, melebihi kewajibannya mengerjakan sholat 5 waktu. Saya Pak pernah di daerah Jakarta itu Pak, pernah tahu ada satu masjid itu kajian pengajiannya nggak seminggu sekali, setiap subuh. Jadi Minggu subuh, Ahad subuh fikih, Senin subuh tauhid, Selasa subuh tasawuf, Rabu subuh ilmu Quran, tajwid. Itu seminggu full Pak. Ini DKM-nya sukses. Kita ngaji berapa kali seminggu di sini? Subuh-subuhnya sekali seminggu. Mudah-mudahan saya doain nurul iman pengajiannya tiap subuh. Tiap subuh dengan
berbeda-beda kajian ilmu gitu. Ada kajian fikihnya, ada kajian tauhidnya, ada kajian tasawufnya, dan ilmu-ilmu yang lain. Dulu Pak, orang Betawi nggak ada yang nyantai ya. Orang Betawi itu ada kiai gede di Gandaria, Kebayoran, Mu'alim Kiai Haji Syafi'i Hadami. Saya punya guru, saya ngajinya di Pondok Pinang, di Masjid Ni'matul Ittihad. Beliau nggak nyantai. Beliau ngajinya dari masjid ke masjid, dari musola ke musola, nyari guru, dari rumah kiai ke rumah kiai, begitu aja. Cuma ngajinya 40 tahun masa ngajinya. Jadi ulama gede, jadi kiai gede. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka ini pahami bahwa dalam paham hidup kita bahwa ilmu kedudukannya, kata Imam Ghazali, adalah pohon, ibadah adalah buah. Semakin dirawat pohonnya, semakin berbuah. Jelas Bapak Ibu gitu? Nah, ini selaras dengan sabda Nabi, walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Rasulullah SAW bersabda, al-ilmu imamul amal wal amal tabi'uhu. Al-ilmu imamul amal, ilmu itu imam, wal amal tabi'uhu, ibadah itu makmum. Ini Nabi yang sampaikan. Ini hadis, ini sahih hadis. Imam Ghazali sampaikan di dalam kitabnya ini, Minhajul Abidin. Al-ilmu imamul amal, ilmu itu imam, wal amal tabi'uhu, ibadah makmum. Maksudnya apa tuh? Yang namanya makmum mah ngikutin imam. Begitu imam ruku, selesai ruku, maka makmum ruku. Jangan imam baru gerak ruku kita ruku. Aku jelas mana imam mana makmum, itu mah. Ya, mesti dibedain. Begitu imam udah ruku, seukuran baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sekali, kita baru ruku. Imam intidal sudah sempurna intidalnya, kita intidal. Imam sujud, ukuran sekali tasbih, kita sujud. Makmum kudu ngikuti imam. Ibadah wajib mengikuti ilmunya. Sehingga Nabi sampaikan, al-ilmu imamul amal, ilmu itu imam, wal amal tabi'uhu, ibadah itu adalah makmum. Sehingga dikatakan oleh Syekh Ibnu Ruslan dalam kitabnya Zubaid, faqulu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tubalu. Setiap orang ibadah tanpa ilmu, ibadahnya ditolak oleh Allah Ta'ala. Kenapa ditolak oleh Allah? Sebab di mana-mana orang ibadah tanpa dengan ilmu, berarti dia ibadah dengan bodoh. Wal jahlu bimanzilatin najasat, atau wal jahlu bimanzilatin najisi. Bodoh itu sederajat dengan najis. Jadi sifat bodoh, sifat tidak tahu, itu adalah dalam ibadah. Tidak tahu dalam ibadah khususnya, kedudukannya bodoh itu seperti najis. Ibu-ibu sholat pakai mukena dari Suntra, belinya di Singapura, kan keren. Tapi ada tai lotoknya. Tahu tai lotok? Kalau tai ayam mah masih mendingan bau. Kalau udah tai lotok bau banget. Ada tai lotoknya, sah nggak kira-kira sholatnya Bu? Kan dari sutra mukenanya, sah nggak kira-kira? Kenapa nggak sah? Karena ada najis. An-najsu huwa mani'ul ibadah. Najis itu yang menghalangi seseorang untuk bisa ibadah. Dah, al-jahlu bimanzilatin najasat. Bodoh itu sama kayak tai lotok. Bodoh itu sama kayak tai ayam, sama-sama najis. Cuman si bodoh tempatnya di hati. Kalaulah itu najis adanya di mukena,
di sarung orang tidak sah ibadahnya, apalagi najisnya dikantongin di dalam hati. Di mukena bae nggak sah ibadah, najis, apalagi najisnya di dalam hati. Maka oleh karena itu kedudukan ilmu begitu tinggi sekali di atas kedudukan ibadah. Saya ngaji Pak seminggu 3 kali. Itu saya nyesel, ngapa ya Allah saya baru bisa ngatur ngaji seminggu sekali. Bukan ngajar, ngaji. Kenapa ya Allah saya nggak bisa ngaji tiap malam? Di saat saya di rumah ada pesantren, ada majelis, dan juga ngajar ke sana ke sini, kebagian ngaji saya seminggu 3 kali. Malam Selasa saya ngaji di Pasar Kemis Cilongok. Guru saya dari mulai saya ngaji dengan almarhum Kiai Haji Uci Turtusi, sekarang Abah Haji Ento. Kemudian malam Kemis saya ngaji di Pondok Jati di guru saya Mu'alim Kiai Haji Ubaidillah Hamdan. Kemudian Senin pagi saya ngaji lagi di yaitu guru saya di Serang, di Cipulus, Abuya Mufasir. Seminggu 3 kali saya ngaji, saya nyesel. Ya Allah ya Rabb, saya kebagian ngaji seminggu 3 kali. Nyeselnya bukan main. Saya seminggu kebagian 3 kali. Bukan ngajar ya, ngaji lagi jadi santri. Begitu tingginya kedudukan ilmu Bapak Ibu sekalian, sehingga derajat ilmu sangat begitu tinggi. Kalau kita ngaji sejamnya kita ngaji sampai suruh itu bimanzilati alfi rakaah, kedudukannya sama dengan 1000 rakaat. Banyak hadis yang menyebutkan itu. Kita duduk nyimak, walaupun senderan bari marem pulas itu orang pengapa, kalau bisa mah besok minggu depan bawa pantang, nggak masalah. Duduk dengan niat ngaji tapi riap pulas. Sejam sama dengan 1000 rakaat. Orang sini ada yang bisa sembahyang 1000 rakaat? Kalau ada laporin saya mau berangkatin umroh. Alhamdulillah saya baru pulang ini seminggu. Saya setahun paling jelek 4 kali ke sono. Umrohnya 3 kali, haji tiap tahun. Bukan karena punya duit, emang tugas. Saya punya tempat travel KPIH di Cipayu. Alhamdulillah. Kalau ada yang bisa sholat 1000 rakaat, saya hadiahin umroh. Ya kalau ada laporin Japri lewat WA pengurus DKM ya. Ada nih yang 1000 rakaat, cuman habis yang rakaat yang 900 mati. Gempor kakinya. Yo 1000 rakaat, wah ya apa mulai ya apa rapinya. Kita bayang tarawih yang 20 rakaat bayang ngos-ngosan ya. Tapi dengan ngaji sejam itu sama, bahkan lebih baik dari 1000 rakaat. Kok bisa begitu? Jelas penjelasannya di sini. Sebab ngaji ilmu mah pohon, kedudukannya imam, sedangkan ibadah mah buah atau makmum. Jelas Bapak Ibu? Jelas begitu? Jelas ya. Dah. Maka perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nazratun ilal alim, memandang wajah seorang guru. Kan orang jadi kiai, jadi ustadz, mukanya enak dilihatnya. Iya benar. Bukan karena dia ganteng atau dia cantik itu ustadz ustazah, bukan. Tetapi karena ada pancaran ilmu. Dia punya ilmu. Saya kan nyantren berangkat umur 12 tahun, pulang-pulang umur 25 di pesantren. Tuh, nazratul ilal alim. Kalau ngaji mata kita ngelihat muka gurunya, ahabbu ilayya, kata Nabi, lebih dicintai olehku min ibadati sanatin, dari ibadah selama setahun, ya, siyamiha wa qiyamiha,
siangnya puasa, malamnya tahajud. Jadi ada anjuran kalau ngaji ngeliatin muka gurunya. Kenapa? Karena nazratun ilal alim, memandang kepada wajah orang alim, ahabu ilayya min ibadati sanati siyamiha wa qiyamiha, lebih dicintai olehku, kata Rasulullah, ibadah selama setahun, malamnya tahajud, siangnya puasa. Bukan karena kiainya, bukan karena ustadznya, bukan karena ustazahnya, tetapi itu kiai, itu ustazah, itu ustadz, ada pancaran ilmunya. Jelas Bapak Ibu? Jelas ya? Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, begitu penting dan tingginya derajat ilmu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Rasulullah SAW, banyaknya ilmu yang mesti kita cari, ada 3 ilmu yang tidak boleh tidak kita cari, tidak bisa ditawar. Ini mah yang 3 ilmu ini wajib kita cari. Kalau gurunya ada di dalam laut, kita mesti masuk ke dalam laut. Andai kata gurunya ada di dalam laut, atau gurunya ada di atas gunung, kita mesti naik ke atas gunung. Yang 3 ilmu ini mah nggak boleh nggak ada. Kalau DKM masjid dimanapun masjidnya tidak menyiapkan 3 ilmu ini untuk jamaahnya, maka DKM masjid semuanya berdosa dan menanggung dosa jamaahnya. Karena 3 ilmu ini fardu ain, tidak boleh tidak. Yang pertama, perhatikan Bapak Ibu sekalian, ilmu itu dinamakan ilmu tauhid, ilmu untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang tidak pernah belajar ilmu tauhid, sifat 20 kitabnya, wujud kidam bako, terus yang 20 dibagi 4, ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, ada sifat ma'nawiyah, penjelasan wujud bagaimana lawannya, adam bagaimana maksudnya, terus diperjelas satu persatu. Kalau tidak pernah ngaji ilmu ini, sampai dia mati tidak akan pernah kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak bisa kita ibadah tidak kenal kepada yang disembah. Kita sholat tapi kita tidak kenal kepada Allah yang disembah. Orang yang tidak belajar tauhid sifat 20 selamanya tidak akan kenal kepada Allah. Bu, kan yang bikin enak ngobrol karena kenal. Bener begitu? Kalau kita nggak kenal mah ceneh rasanya ngobrol juga. Kalau kata orang Cipadu, mau ngomongin apaan ya orang kenal. Coba kalau kenal mah arisan emang jalan bareng, ngaji emang jalan bareng, sampai ke orkes jalan bareng. Kemana bareng? Umpama ini bukan nyuruh ke orkes, terus dia nyuruh ke orkes tuh bukan. Ini mah contoh, ke pasar bareng-bareng kan enak ngobrolnya. Bener begitu? Yang bikin enak ngobrol karena kenal. Yang bikin enak ibadah kepada Allah karena kenal. Itu yang bikin enak baca Quran, ya Allah, dari subuh berhenti beduk johor. Ada Pak, saya ketemu orangnya Pak. Ada Pak di Serang, daerah Serang Banten. Tuh ada orang Pak, habis sholat subuh baca Quran tadarusnya berhenti johor. Di jeda sholat duha doang bisa begitu baca Quran dari subuh wayang ini berhenti johor karena kenal. Begitu selembar bae angop mulu. Alif lam mim. Udah mulai puyeng malah kita. Udah mulai mata, udah mulai berat banget baru sealif amin. Itu karena nggak kenal. Kalau kenal enak Pak. Yang bikin kita bisa tahajud lagi enak-enak tidur itu karena kenal. Yang bikin kita enak qobliyah, ba'diyah, duha itu karena kita
Kenal. Yang bikin enak zikir itu karena kenal. Ini orang belum kenal Allah, belum belajar sifat 20, dikasih zikir, dikasih wirid. Bukan muridnya yang bego, ustadznya yang tolol. Lah belum kenal apa-apa mau Allah dikasih zikir, dikasih wirid. Ya berat lah, ngerjainnya berat. Kalau udah kenal baru enak. Supaya kenal kepada Allah, ngaji sifat 20 di Masjid Nurul Iman ini, khususnya untuk DKM, wajib menyiapkan guru sifat 20. Kalau mau datang ke Pondok Jati malam Jumat di Pondok Pesantren Darul Mustafa ke Haji Ubaidillah Hamdan, saya orang sempat ke sono, datangin gurunya kemarin. Jadi dipolain tuh, minggu pertama sifat 20, minggu kedua baru fikih. Kalau tidak kenal kepada Allah, ya ibadah kagak enak. Allah wujud artinya ada, mustahil adam artinya tiada. Mana dalil adanya Allah? Wujudu hadhil makhluqat. Adanya ini makhluk menunjukkan adanya Allah. Itu dalil ijmali, dalil secara umum, belum tafsili. Maka Bapak Ibu sekalian, kita udah dikasih kunci sebenarnya. Udah dikasih kunci. Kunci apaan? Bu, kunci apa? Kunci surga. Rasulullah sabdakan, miftahul jannah la ilaha. Kunci surga itu adalah la ilaha. Lah kalau kunci mah kudu ketemu pintunya. Bener begitu? Megang kunci nggak ketemu pintunya, paling apaan? Nyasar. Tahu nyasar? Nyasar orang, kata orang Kipadu, nyasar. Nyasar itu apa gunanya? Nggak kepake. Punya kunci nggak ketemu pintu. Kuncinya udah dikasih sama Rasul, miftahul jannah la ilaha. Kuncinya surga itu la ilaha. Nah pintunya apa? Kuncinya la ilaha illallah, pintunya apa? Ada yang tahu? Bu, pintunya apa? Enggak tahu? Mau saya kasih tahu? Wababuha kulubuna. Pintunya hati kita. Kuncinya la ilaha illallah, pintunya hati kita. Jadi kuncinya adanya di lidah. Begitu baca la ilaha illallah, itu kunci. Cekrekin di pintunya, di hati. Cara nyekrekinnya bagaimana? Nyekrek, tau nggak nyekrek? Iya, cara bukanya cekrek gitu. Iya. Cara nyekrekinnya pakai sifat 20. Satu kayak sifat wujud, artinya ada. Begitu kunci di lidah, la ilaha illallah, cekrekin di hati, la mawjuda illallah, semuanya tidak ada, yang ada hanya Allah. Karena yang bersifat wajib ada hanya Allah. Selain daripada Allah, sifatnya adam, sifatnya tiada. Kenapa? Walaupun dia ada, berawal dari tiada, kemudian ada dan berakhir dengan tiada. Semuanya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk, apa itu makhluk? Kullu ma siwallah. Selain daripada Allah namanya makhluk. Selain dari Allah ada. Selain daripada Allah semuanya itu dinamakan makhluk. Makhluk itu sifatnya adam, tiada. Walaupun ada, berawal dari tiada, wujudnya wujud sababi, adanya disebabkan oleh satu sebab. Berawal dari tiada, disebabkan satu sebab menjadi ada, dan berakhir dengan tiada. Maka oleh karena itu, dosa yang tidak pernah terasa, bahkan kita tidak pernah merasa itu dosa, bahkan itu dosa besar sekali, dosa tauhid. Apa dosa itu? Mengadakan di hati kita selain Allah kepada siapapun apapun. Itu dosa gede, Pak. Ibu mengadakan suami di dalam hati, dosa gede. Bapak mengadakan
Istri dalam hati dosa gede, bahkan mengadakan anak dalam hati dosa gede. Tidak cukupkah kisah Nabi Ibrahim saat Nabi Ibrahim mengadakan Ismail dalam hatinya, ditegur oleh Allah Ta'ala bahwa hati itu hanya tempat untuk Allah bagi seorang hambanya. Ditegur, Ibrahim, laisa fi qalbi hubbani, mana bisa dalam satu hati ada dua cinta. Wala fil wujudi rabbani, sebab di alam semesta tiada dua Tuhan. Jadi hati yang satu untuk cinta yang satu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat seseorang mengadakan cinta kepada selain Allah Ta'ala, itu dosa gede, dosa tauhid. La maujuda illallah, semuanya tidak ada, yang ada hanya Allah. Saat kunci surga diucapkan oleh lidah, la ilaha illallah, itu kunci, cekrekin di hati dengan sifat 20. Salah satunya wujud, la maujuda illallah, semuanya tidak ada, yang ada hanya Allah. Jadi baca la ilaha illallah, yang ada pisang di hatinya. Lagi tahlilan bisa mau dibeli apa itu, kali-kali milik gua. Ya, ngaji sifat 20 yang benar, wajib diadakan. Di Nurul Iman ini wajib DKM mengadakan satu pengajian walau sebulan sekali. Itu kiainya, ustaznya minta, ustaz kiai tolong bacain kitab sifat 20 di masjid kami. Dosa gede. Nah, saya ajak Bapak Ibu sekalian membaca kunci surga di lidah, la ilaha illallah, cekrekin di hati. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya la maujuda illallah, nggak apa-apa bahasa Indonesianya baik. Semuanya tidak ada, yang ada hanya Allah. Semuanya tidak ada, yang ada hanya Allah. Sama-sama, la ilaha illallah. Pejamkan matanya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus la illallah, pejamkan mata, la, semua tidak ada, yang ada hanya Allah. Terus la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cekrekin hati, buka hatinya, la, semua tidak ada, yang ada hanya Allah. Terus la ilaha illallah, la ilaha, terus la ilaha. Kalau baca la ilaha illallah pakai ilmu sifat 20, enak, kebuka, kuncinya ada, pintunya ada. La ilaha illallah, kunci dibuka di hati. La maujuda illallah, semua tidak ada, yang ada hanya Allah. Ada orang kaya nggak di sini? Nggak ada. Ada orang miskin nggak di sini? Nggak ada. Ada orang mulia di sini? Nggak ada. Ada orang hina? Nggak ada. Semuanya nggak ada. Maka orang yang bertauhid bersifat 20 dipuji, dihina sama rata. Nggak ngepek. Kalau kita saat bergaul di masyarakat ada yang jelek-jelekin, kita marah sedemikian rupa, tanda belum kenal Allah, belum bertauhid. Orang yang bertauhid dipuji dan dihina sama rata. Dipuji baginya tidak ada, dihina baginya tidak ada, yang ada hanya Allah. Itu enaknya ngaji sifat 20. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang sudah kenal dirinya, bagaimana cara kenal dirinya? Sifat 20, maka dia akan kenal Allah sebagai Tuhannya. Nggak ada hinaan, pujian, nggak ada buat kaya miskin, nggak, sama rata. Sakit, sehat, sama rata. Kadang-kadang kan kita menerima ini yang lempengan enak doang.
Ini ciri dia belum bertauhid. Dipuji dia girang, dihina dia ngambek sengambek-ngambeknya. Iya, sampai kagak mau lewat di rumah yang orang yang ngehina dia, yang jelek-jelekin dia. Kan yang jelek-jelekin orangnya bukan rumahnya. Mengapa rumahnya diajak aja? Sampai rumahnya nggak mau dilewatin. Bung Ogah lewat rumah Pobeno, kata Poganyong. Ada ya? Ada namanya Poganyong ada? Maaf ya, saya mah orang kenal. Ini lagi nyontohin. Dua-duanya ada. Poganyong berdebat Pobeno, Ogah gua najis gua lewat rumahnya. Lah kan masalahnya sama Pobeno, Poganyong. Mengapa rumah lagi dibawa-bawa? Sampai beli sayuran. Ogah dia mah nungguin Pobeno kelar. Kalau Pobeno belum kelar beli, Poganyong orang mau beli dia mah nungguin, ditungguin. Muter dia mah muter lewat sono dia mah. Lewat garotan muter lewat rumah itu nyari tukang sayuran, nyampe ke situ sayurannya habis. biar dia rasa. Itu ngapa bisa begitu? Karena belum kenal Allah. Kalau udah kenal Allah mah tenang, tentram. Iya, laki kita lagi enak ya biasa, laki kita lagi nggak enak ya biasa aja. Dia tidak pernah menganggap ada suaminya di hatinya, hanya ada di matanya. Well, ya jelas begitu, anak begitu, ya. Tapi syariat tidak bisa diremehkan, jangan meremehkan syariat. Lepas ngaji di sini nggak ada yang ada cuma Allah. Laki dimasakin kagak, ya jangan. Lu udah bertauhid, udah ngaji tadi pagi, semuanya nggak ada, yang ada hanya Allah. Lu nggak ada juga, asal dewa, jangan. Itu syariat. Nantang kudu ngaji syariat, ngaji fikih. Jadi cukup hati mah al-qalbu maudi'un nazril haq. Kata Imam Al-Haddad dalam kitabnya Risalah Al-Mu'awalah, al-qalbu maudi'un nazril haq. Hati ini tempat pandangan Allah kepada hambanya. Maka hati cukup ada satu nama yang terukir di hati kita, Allah. Yang lain cukup di mata aja. Ahbib habibaka haunama, cintai pasanganmu sekedar saja. Asa ayyakuna baghidaka yaumama, karena bisa jadi dia akan menjadi musuhmu di suatu hari. Wa abghid baghidaka haunama, benci musuhmu biasa saja. Asa ayyakuna habibaka yaumama, karena bisa jadi dia akan menjadi kekasihmu di suatu hari. Orang yang bertauhid yang ada hanya Allah, tetapi bersyariat gitu. Syariat itu hukum, diatur hukum zahir, diatur apa kewajiban ibu ke suami, apa kewajiban bapak ke istri, itu zahir syariat, mesti dijalankan itu, nggak boleh kan dijalani. Kewajiban ibu ke suami cuma satu, nggak ada kewajiban masak. Siapa bilang kewajiban masak istri? Saya belain ibu-ibu sekarang. Di mana kitabnya? Di mana hadisnya? Di mana Qurannya? Sebutin sekarang di depan saya. Kewajiban istri masak nggak ada. Kewajiban istri nyuci nggak ada, Pak. Dalilnya, hadisnya nggak ada. Kewajiban istri bersihin rumah nggak ada, Pak. Nggak akan ketemu dari dimanapun ayatnya, hadisnya, kitabnya nggak ada. Kewajiban istri cuma satu, taat dan patuh kepada suami. Kalau suami nyuruh masak, masak ibu. Patuh sama suami. Kalau suami nyuruh nyuci, nyuci. Kewajiban cuma satu, patuh kepada suami. Itu syariat diatur begitu. Begitupun suami, Pak. Syariat diatur bagaimana kita bicara nafkah. Nafkah itu kalimatnya nafak. Dan di Mekah di mana itu ada nafak. Ada gunung, Pak, dibolongin sama orang Mekah, dijadiin jalanan. Gunungnya gunung batu, nafak. Nafak itu terowongan. Bicara nikah, bicara nafkah, hukum zahir. Jangan nikah doang, nggak mau nafkah. Nafkah itu terowongan. Kalau jalur masuknya gede, biasanya terowongan nih, jalur keluarnya gede.
Kalau jalur masuknya kecil, terowongan nih yang di Mekah, maka jalur keluarnya kecil, begitu enak. Itu hukum zahir. Yang keseksa, jalur masuknya kecil, jalur keluarnya gede. 3 bulan cerai, yang gitu mana tuh? Emang laki mampunya masukin 3 juta tiap bulan, bininya pengeluarannya 30 juta. Ya mau setiap hari itu mesen online, belanja online mulu. Lakinya mulai dari set sampai setru. Ya, itu aturan zahir. Juga bagaimana nafkah batin, jangan disembarangin perempuan, Pak. Jangan dikecilin perempuan. Saya kasih tahu, obat kuat diciptakan Bapak untuk melawan perempuan. Obat kuat? Memang buat melawan siapa? Buat melawan perempuan. Jangan dikecilkan perempuan. Syariat zahir itu ya jangan dikecilkan. Tapi ilmu tauhid akan membawa kita menjadi pribadi yang tentram, tenang. Fikih juga harus ada, ilmu fikih lil adyan, aturan-aturan sholat bagaimana, puasa bagaimana, juga ilmu tasawuf, ilmu akhlak juga diatur itu Bapak Ibu sekalian. Ilmu yang 3 ini tidak boleh tidak, harus ada di Masjid Nurul Iman. Yang lain-lain mah tambahan. Berarti 3 ilmu itu begini. Minggu pertama tauhid, minta datangin ke rumah kiainya, ke rumah ustadznya, tolong ustadz baca yang sifat 20. Minggu kedua fikih sapinah minimal. Ilmu ketiga akhlak minimal, tasawuf yaitu kitab Ayyuhal Walad atau kitab Minah Husaniyah. Ntar minggu keempat tuh boleh dah bebas, itu mah ngaji apa aja. Yang 3 pokok itu mesti ada. Ini yang Nabi sampaikan, tolabul ilmi paridotun, mencari ilmu. Yang 3 tadi paridotun, hukumnya fardu wajib ala kulli muslim, kewajibannya di atas kewajiban, bahkan di atas kewajiban sholat 5 waktu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemudian sebagai penutup Bapak Ibu sekalian, disampaikan oleh Al-Imam Ghazali dalam kitabnya ini, ya, summa yajibu alaika an ta'lama ma yalzimuka fi'luhu minal wajibati syar'iyyah. Juga kita diwajibkan untuk menuntut ilmu yang memahami kita, memberikan pengetahuan kita tentang kewajiban-kewajiban syariat, kewajiban-kewajiban zahir. Asy-syari'atu litabyin, syariat untuk pembuktian, wal haqiqatu lita'yin, hakikat itu kepastian. Saya ulang, asy-syari'atu litabyin, syariat itu untuk pembuktian, wal haqiqatu lita'yin, hakikat itu kepastian. Kalau pengen punya anak, syariatnya nikah, itu pembuktian. Kalau pengen punya anak, syariatnya nikah, itu pembuktian. Tapi banyak orang yang nikah pada gak punya anak. Bener begitu? Banyak, 10 tahun, 20 tahun pengen adopsi. Tapi Allah Ta'ala mampu mengadakan anak tanpa lewat nikah. Tanpa lewat nikah. Siapa dia anaknya? Isa alaihi salam hamil di perut Sayyidah Maryam, tanpa dicolek, boro-boro disentuh, dicolek sama laki-laki juga enggak. Tapi Sayyidah Maryam hamil, itu hakikat. Hakikat itu kepastian. Nah, orang yang belajar 2 ilmu ini dipadukan, syariat dengan hakikat, fikih dengan tauhid, aman. Kadang-kadang orang kebanyakan meyakinkan syariat sebagai kepastian. Sakit berobat kemana baik, ya, dijadikan berobat sebagai satu kepastian. Berobat mah syariat, pembuktian. Asy-syari'atu litabyin, syariat mah pembuktian saja. Wal haqiqatu litabyin, hakikat kepastian. Kalau pengen kaya raya, syariatnya dagang, jangan kerja. Kalau kerja gaji bulanan, setak di situ aja. Kalau pengen kaya, syariatnya dagang. Tapi ada orang kaya tanpa
tanpa lewat kerja, langsung kaya. Siapa dia? Nabi Sulaiman alaihissalam hanya minta ampun kepada Allah, Rabbighfirli wa habli mulka, ampuni saya ya Allah dan berikan saya kerajaan yang tidak pernah kau berikan kepada orang sebelumku dan orang setelahku sampai hari kiamat. Allah yang punya kepastian. Kalau dagang pasti kaya, Pak. Ini andai dagang pasti kaya. Hari ini saya pensiun jadi ustaz, mending saya dagang aja. Kalau dagang pasti kaya. Ternyata dagang hanya syariat litabiin, pembuktian saja. Ada yang dagang kaya, ada yang dagang bangkrut mulu. Apaan banyak dia dagangin, orang ada ujung untungan, bangkrut mulu. Dagang es bangkrut. Mengapa sih dagang es bangkrut? Habis esnya cair jadi air. Kalau ada yang beli kelamaan, batu es sampai cair. Dagang nasi uduk bangkrut mulu, dagang pakaian bangkrut mulu. Maka dagang maka syariat pembuktian. Jangan hati bergantung kepada syariat, gantungkan hati kepada hakikat kepastian, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitu kita paham tauhid sifat 20, gantungkan hati kita ini, sandaran hati kita ini bukan kepada syariat yang dijalankan, tapi sandaran hati kita ini kepada hakikat kepastian, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, ya, sholat syariat ada waktunya. Sebagai penutup, sholat syariat ada waktunya. Johor, asar, maghrib, isya, subuh ada waktunya. Ya, ada waktunya. Tapi kalau sholat tauhid, sholat iman nggak ada waktunya. Per detik, tek 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 tek. Walaupun dia lagi makan, walaupun dia lagi ngobrol, dia dihitung sholat aja sama Allah. Malaikat dicatat sholat tiap detik. Sholat syariat, sholat badan, itu yang pakai usolli, sholat badan. Adapun sholat iman itu nggak pakai usolli, nggak pakai usolli. Apa sholat iman? Sholat iman itu tawakal, tawakal kepada Allah. Sholat iman, Allah firmankan, Imam Ghazali tulis dalam kitabnya Minhajul Abidin, qala ta'ala wa tawakkalu in kuntum mu'minin. Sandarkan hati kalian, serahkan hati kalian kepada Allah, tawakal in kuntum mu'minin, jika betul kalian mukmin. Jadi sholat yang 5 waktu untuk status muslim, ya, sholat yang 5 waktu untuk status muslim, yang 5 waktu nggak dikerjain bukan muslim, maka wa tawakkalu in kuntum mu'minin. Bertawakallah kalian jika betul kalian mukmin, maka tawakal untuk status mukmin. Yang 5 waktu adalah sholat badan, tawakal itu sholat hati, wudunya qanaah. Bapak Ibu sekalian, yang membuat kita cukup bukan kerja kita, yang membuat kita cukup bukan usaha kita. Kerja usaha hanya menentukan 2. Kadangkala hasilnya banyak, kadangkala hasilnya dikit. Itu usaha dan kerja. Apakah bermasalah? Bermasalah dua-duanya. Kalau hasilnya dikit kali bermasalah. Enggak, hasil banyak juga bermasalah saat tidak ada cukup di dalamnya. Bener begitu? Hasil dikit rata-rata nggak cukup. Hasil banyak dari usaha kerja kadang-kadang juga nggak cukup. Majelis saya kan di pasar Cipadu di situ. Saya bergaulnya sama orang pedagang-pedagang, pengusaha-pengusaha. Asal datang tuh pengusaha ke majelis saya, aduh Ustadz doain saya selagi puyeng banget. Ngapa sih bos? Bos gede. Sehari mah masuk duit 300 juta ini. Lapan gede. Sehari 300. Lah masalahnya di mana? Cuma urusan tiap hari mesti kelar 500 juta. Lah kan gak cukup berarti. Masuk sehari 300, urusan mesti ditutup sehari 500 juta. Berarti gak cukup.
Saat hasil daripada kerja dan usaha itu hanya dua, sedikit atau banyak, tidak menentukan cukup. Di mana kita mesti mencari cukup itu? Sehari hasil cuma 50.000, beli beras 2 liter yang 10.000 20.000, minyak masih ada, beli kan gesek. Kan gesek kan enak banget. Mari kita bikin sambal dadakan, nasinya panas-panas, kita bisa makan rame-rame, nyisa 10.000 tiap hari, cukup lah. Cukupnya di mana itu? Nah itu tadi yang banyak nggak cukup, yang dikit nggak cukup. Kalau cukup tidak akan pernah Bapak Ibu cari, tidak akan pernah Bapak Ibu dapatkan dari kerja dan usaha. Nggak bisa didapatkan dari mana? Dari tawakal. Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang sandarkan hatinya tawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah cukupin. Maka nyari cukup adanya di tawakal. Apa tawakal? Siqatul qalbi ala musabbibil asbab, mantapnya hati kepada zat yang menciptakan sabab, bukan kepada sebab yang dijalankan. Mantapnya hati kepada zat yang menciptakan sabab, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah tawakal itu sholatnya hati. Kalau orang hidup mantap hatinya ke Allah, bukan ke dagangannya. Kalau orang hidup mantap hatinya ke Allah, tawakal, bukan ke kerjaannya, bukan ke usahanya, tiap detik dihitung sholat. Tek, 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 tiap detik. Kalau dia punya tawakal, bagaimana supaya bisa punya tawakal? Mantapkan hati, siqatul qalbi ala musabbil asbab, mantapkan hati kepada yang pasti, yang hakikat, yaitu Allah. Jangan mantapkan hati kepada syariat yang tabyin, hanya pembuktian saja. Saat dia sudah mantap hidup hatinya kepada Allah, ini hati cuma untuk Allah dan terukir satu nama, hanya nama Allah. Sandaran hatinya ke Allah, bukan ke dagangannya, bukan ke usahanya, bukan ke pekerjaannya. Dia punya tawakal dan dia mukmin. Tiap detik dihitung sholat, tiap detik dihitung sholat. Allah firmankan, innal insana khuliqa halu'a, idza massa syarru jazua, wa idza massahul khairu manu'a, illal musallin. Innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia diciptakan dengan karakter galau gelisah. Idza massahu syarru jazua, kalau mengenai kesusahan, kesulitan, dia sedih, dia galau, dia stres. Wa idza massahul khairu manu'a, kalau mendapatkan kesuksesan, kemajuan, lupa diri. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Kalau selama ini kita sholat mulu, awal waktu di Nurul Iman, subuh awal waktu, johor awal waktu, asar awal waktu, maghrib awal waktu, isya awal waktu, tapi keluar masjid sedih mulu, gelisah mulu, belum dihitung sholat. Belum. Jangan dipikir sholat di masjid itu sholat syariat. Sholat hakikat ke Allah adalah tawakal. Orang yang punya tawakal tidak akan pernah sedih, tidak akan pernah galau, karena susah dan kaya sama rata baginya, miskin kaya sama rata baginya. Ini pentingnya kita ngaji tauhid biar tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita selama ini hidup gak pernah cukup, kurang mulu, buat anak kurang, buat bini kurang, buat yang lain-lain kurang, itu artinya selama ini kita hanya menyolatkan badan kita dengan sholat yang 5 waktu, tetapi kita tidak pernah menyolatkan hati kita dengan tawakal kepada Allah. Ketahuilah, manusia nilainya ada pada hatinya, bukan pada jasadnya. Jelas Bu? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah wa wahhab li rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal khataya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad. Ya arusal khafiqaini. Ya muayyad ya mumajan. Ya imam al-kiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
bil ilmi qulubana Allahumma nawwir bil ilmi qulubana Allahumma nawwir bil ilmi qulubana wasta'mil bi ta'atika abdanana wa khalis minal fitani sirrana washkil bil i'tibari fikrana wa qina waswasa syaitan wakina waswasa syaitan wakina waswasa syaitan wa ajirna minhu hatta la yakuna alaina sultan Allahumma bi ilmil ghaib wa qudratika 'alal haqq ahyina ma'alimtal hayata khairan lana wa tawaffana ma'alimtal mauta khairan lana Allahumma inna nas'alukal khasyya fil ghaibi wasyahada wa nas'aluka ridha ba'dal qada wa badal 'aishi ba'dal maut Allahumma tahhir qulubana fi qulubil abrar wa dzaki a'malana fi a'malil akhyar wa salli ala ruhina fi arwahi syuhada Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatuhu wa huda Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira ma qabla khaira ma ba'da wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ma qabla wa syarri ma ba'da Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabati ad-dayn wa kahrir rijal Rabbana atina fid dunya ma'rifataka wa fil akhirati ru'yataka wa qina adzabannar Rabbana ya Allah atina fid dunya berikan kepada kami di dunia ini ma'rifataka kenal sebenar-benar kenal kepadamu ya Allah wa fil akhirati ru'yataka maka di akhirat nanti kami akan melihatmu ya Allah wa qina adzabannar tidak akan mungkin kami melihat apabila kami tidak kenal kepadamu ya Allah Rabbana atina fid dunya ma'rifataka wa fil akhirati ru'yataka wa qina adzabannar ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin wa sallallahu alaihi Muhammad nabiyil ummi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin kurang lebihnya mohon maaf hadanallahu wa iyyakum ajma'in assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh